Assalamualaikum, hai guys. Pada video kali ini kita akan mereview novel yang berjudul Dunia Sophie yang menjelaskan tentang sejarah filsafat. Selamat menyaksikan, enjoy! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selanjutnya kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Andi Susilawati SSI MKes selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kesehatan yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku kelompok 1 untuk memaparkan hasil review dari novel yang terkait dengan ilmu filsafat. Nah, di sini kami mereview sebuah novel yang berjudul Dunia Sophie atau Sophie's World yang ditulis oleh seorang penulis terkenal yang berasal dari Norwegia, yaitu Jostein Gaarder. Kemudian, di tahun 1996 diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh penerbit Mizan dengan jumlah halaman sebanyak 800 halaman dengan nomor ISBN yaitu 978 602 441 0209. Nah, Dunia Sophie merupakan novel sejarah non-fiksi yang bertemakan filsafat. Dikemas secara unik dan juga menarik sehingga banyak dilirik oleh para kalangan pencinta buku. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1991 dalam bahasa Norwegia dengan judul asli Sophie's Pardon dan telah diterjemahkan ke dalam 60 bahasa. Salah satunya adalah bahasa Indonesia. Novel karya Jostein Gaarder ini menjadi novel bestseller yang sudah terjual lebih dari 40 juta eksemplar hingga saat ini. Nah, novel Dunia Sophie ini terdiri dari 36 bab yang membahas sejarah awal filsafat, mulai dari sebelum zaman Sokrates, kemudian zaman Sokrates, kemudian zaman Plato, zaman Aristoteles, hingga perkembangannya sampai abad ke-20 sekarang. Penulis berhasil mengemas filsafat menjadi novel yang mudah untuk dibaca. Novel ini condong pada pembahasan dasar-dasar menarik filsafat dengan harapan agar pembaca dapat lebih terdorong ataupun termotivasi untuk membaca buku-buku bertema filsafat lainnya. Oleh karenanya itu, buku ini dapat menjadi ataupun novel ini dapat menjadi rujukan bagi para pemula ataupun pembaca baru yang ingin mengenal dan mempelajari terkait dengan ilmu filsafat. Dunia Sophie mengisahkan tentang tokoh Sophie yang merupakan seorang pelajar sekolah menengah yang berusia 14 tahun. Ia seringkali mendapatkan surat misterius yang mempertanyakan eksistensi diri dan dunia yang ditinggalinya. Novel ini diawali oleh bab awal yang berjudul Taman Firdausku sebagai pengantar yang memperkenalkan kediaman sang tokoh. Awalnya, kehidupan Sophie berjalan seperti biasa-biasa saja, hingga suatu hari saat pulang sekolah, ia mendapatkan sepucuk surat yang berisikan tulisan, "Siapakah kamu dan dari mana datangnya dunia?" Isi surat itu membuat Sophie bergerak untuk mencari tahu jawaban secara logis dan rasional. Dalam benak Sophie juga mempertanyakan siapakah yang mengirim surat itu, bagaimana ia bisa mengenalnya.
Dari hal itulah yang membuat Sophie untuk bergerak mencari tahu dan memulai petualangannya untuk mengenal filsafat. Awal mula Sophie mempelajari sejarah disiplin filsafat yaitu saat dirinya membuka secarik amplop tersebut dan membaca isi surat tersebut yang bertajuk "Apakah filsafat itu?". Mulai dari kejadian itulah Sophie semakin mengetahui dan memahami terkait filsafat. Selain itu, dijelaskan pula bahwa seseorang yang ingin menjadi filsuf maka karena rasa keingintahuannya. Hal tersebut tidak sedikit teka-teki yang dapat terselesaikan karena rasa keingintahuan seseorang. Hari berlanjut, Sophie mendapatkan banyak surat yang tak bernama memberikannya pelajaran tentang sejarah filsafat. Dengan rasa keingintahuannya, Sophie mencoba untuk membalas surat tersebut. Namun ia merasa bingung dengan segala pertanyaan yang ada di otaknya, di mana dirinya harus mengembalikan dan mengirimkan kembali surat tersebut. Akhirnya, Sophie meletakkan balasan surat tersebut di kotak pos surat rumahnya dengan harapan ada tuan misterius yang mengambil suratnya. Berbagai kejadian tersebut membuat Sophie terlihat aneh di hadapan sang ibu. Ia seringkali menyendiri di dalam kamarnya dengan membaca surat-surat misterius tersebut. Belum selesai dengan keheranan, lagi-lagi Sophie mendapatkan surat misterius dengan isi pertanyaan yang lebih membingungkan. Ada begitu banyak keanehan yang dirasakan oleh Sophie sewaktu menerima surat-surat tersebut. Mulai dari isi surat, pengirimnya, alamat, tujuan, hingga waktu pengirimannya. Secara logika, Sophie menetap di negara Norwegia atau Oslo. Sementara surat yang diterimanya bercap dari Lebanon, dan anehnya bagaimana mungkin surat itu bisa sampai dalam waktu sehari. Alamat yang tertulis pun bukan ditujukan kepada Sophie, melainkan pada Hilde Moller. Namun mengapa surat tersebut malah sampai di kediamannya? Namun mengapa surat-surat tersebut senantiasa sampai di kediamannya? Apakah surat-surat tersebut salah alamat? Namun mengapa surat-surat itu senantiasa datang di kediamannya melalui perantara-perantara yang berbeda? Mengapa isi surat yang dikirimkan yang berisi pembelajaran tentang filsafat? Apa maksud dari pengirim mengirimkan pelajaran filsafat melalui surat-surat tersebut? Rasa keingintahuan dan rasa penasaran Sophie melahirkan ide. Singkatnya, dia menaruh sebuah surat pada mulut anjing lalu mengikuti anjing tersebut untuk berjalan. Dengan keberaniannya melewati hutan dan danau, ia akhirnya sampai pada sebuah gubuk tua yang ia yakini merupakan kediaman sang filsuf yang seringkali mengirimkan surat kepadanya. Seiring berjalannya waktu, Sophie mulai menemukan rangkaian jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Jawaban ini berasal dari surat-surat yang terus berdatangan. Jawaban ini didapat dari bab selanjutnya, di mana pada bab ini dibahas tentang keberadaan manusia, filsafat kehidupan, filsafat alam, teori bom atom, hingga asal-usul terciptanya bumi. Bab ini juga membahas tentang 3 filsuf terkenal, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Bahkan zaman Eropa dari masa kegelapan hingga Renaissance pun dibahas dalam novel ini. Hal ini membuat Sophie semakin penasaran untuk mempelajari filsafat dan semakin penasaran siapa sebenarnya sosok misterius yang selalu mengirimkannya surat misterius ini. Pada bab selanjutnya, Sophie dibuat tertegun dengan perjumpaannya dengan pembuat surat itu. Setelah sekian lamanya mencari pembuat surat itu, akhirnya dia bertemu secara langsung. Namun, muncul pertanyaan baru. Apakah kita benar nyata hidup atau sekedar ide yang dikendalikan seseorang? Jadi teman-teman, pada dasarnya ada begitu banyak pembahasan menarik yang diangkat ke dalam buku novel filsafat ini. Cara penulis merangkum sejarah filsafat ke dalam buku setebal 800 halaman menjadi sesuatu yang sangat patut untuk diapresiasi, mengingat cara penyampaian gaya bahasa yang digunakan itu terkesan unik, menarik, dan sesederhana mungkin. Nah, namun meskipun telah menggunakan gaya bahasa yang sederhana, akan tetapi nyatanya masih ada beberapa bagian pembahasan yang perlu dibaca berulang kali, secara beberapa kali untuk memperjelas pemahaman yang ingin disampaikan oleh penulis. Dan tentunya hal ini merupakan sesuatu yang
sudah banyak ditemui. Apalagi filsafat merupakan salah satu disiplin ilmu yang memang terkenal rumit untuk didalami. Dan dengan adanya novel filsafat ini justru akan memudahkan para pembaca yang baru ingin belajar atau mengenal filsafat dalam mencerna ilmu yang ingin disampaikan. Nah, jadi terdapat beberapa insight menarik yang bisa kita garis bawahi pada novel ini. Salah satu kutipan menarik yang kami jumpai adalah kutipan yang dikatakan bahwa umat manusia dihadapkan pada pertanyaan sulit yang tidak dapat kita temukan jawaban yang memuaskan. Maka muncul dua kemungkinan. Apakah kita dapat mempercayai diri sendiri dan seluruh dunia dengan berpura-pura bahwa kita mengetahui segala hal yang harus diketahui, atau kita dapat menutup mata terhadap masalah-masalah penting dan tinggal diam. Dalam hal ini, manusia terbagi dua. Secara umum, mereka merasa sangat yakin atau sama sekali tidak peduli. Berdasarkan kutipan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa hal ini menjadi kutipan-kutipan seperti ini merupakan salah satu kutipan yang melahirkan ilmu-ilmu filsafat. Kutipan ini mengajak kita untuk berpikir lebih dalam lagi, untuk merenungi hal-hal yang seringkali menjadi pertanyaan bagi diri sendiri, akan tetapi seringkali kita mengabaikannya. Maka dari itu, dengan membaca buku ini diharapkan pembaca dapat lebih bisa merenungi keberadaan atau eksistensi dirinya dan juga membuka wawasan maupun pikirannya dalam mengenal dunia dan sekelilingnya. Nah, jadi teman-teman, itulah tadi sedikit review buku Dunia Sofi dari kami. Jadi untuk teman-teman yang baru ingin mengenal atau belajar filsafat, kami sangat-sangat merekomendasikan buku ini. Mengingat gaya bahasa yang digunakan dalam buku ini bisa dikatakan cukup sederhana dan sangat membantu para pembaca yang baru ingin terjun atau mendalami ilmu-ilmu filsafat. Mungkin itulah penyampaian dari kami. Terima kasih dan see you. Thanks for watching. See you.